Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yanto bilang di dalam salam itu ada 3. Jadi perlu saya jelaskan sebentar biar jawabannya lebih mantap. Assalamualaikum, ada isi keselamatan di situ. Berarti kalau kita mengucapkan salam, berarti berdoa kepada Allah agar supaya orang yang menjawab dan orang yang mengucapkan diberi keselamatan oleh Allah. Yang kedua, warahmatullah. Orang yang mengucapkan warahmatullah berarti berdoa kepada Allah agar supaya yang menjawab dan yang mengucapkan mendapatkan rahmatnya Allah. Kedua. Yang ketiga, wabarakatuh. Artinya orang yang mengucapkan dan orang yang menjawab salam akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salam itu ada 3 permintaan. Nah, mudah-mudahan salam yang kedua ini dijawab dengan lebih kompak seperti Pak Yanto tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi saya yakin kaki itu udah kesemutan dah. Udah sengal dari tadi kesini. Tapi ingat janjinya Allah di dalam surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut-mulutnya dikunci, tidak bisa ngomong. Terus siapa yang jawab nanti kalau ada pertanyaan? Wa tukallimuna aydihim. Tapi yang ngomong dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah adalah seluruh anggota badan kecuali mulut yang sudah dikunci. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita yang sekarang kesemutan, kaki-kaki kita yang sekarang sengal, ternyata dia akan watashhadu, akan jadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kamu perbuat selama hidup di dunia. Nah, maka tidak lama tuh Pak saya, Bu, tidak lama. Oh, 1 jam. Bener tahan, udah gelisah dan nengok jam terus. Nah, kalau begitu, kalau Bapak Ibu sudah jelas, meskipun kaki kita kesemutan, sengal-sengal, tidak apa-apa, ikhlaskan pada malam hari ini. Sebab nanti akan jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Haji dan Ibu-ibu Hajah, dan yang kami muliakan guru-guru ngaji yang tentunya yang teristimewa, anak-anak kami yang sedang berkhatam. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini insyaallah malam yang penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah melindungi lebih dari masker. Perlindungan Allah melebihi segala-galanya. Perlindungan Allah justru lebih yang kita harapkan. Bukan berarti menyepelekan masker, bukan. Tapi alhamdulillah, semuanya itu atas izin Allah semua kita berkumpul di sini. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membimbing umat manusia khususnya umat Islam menuju jalan yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu Pak Rejab datang ke rumah menyampaikan hajatnya, menyampaikan unek-uneknya, karena beliau memang menyadari mempunyai seorang anak dan cucu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Wal yahsal ladzi law taraku dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Wahai orang tua, hendaklah kamu takut. Wahai orang tua, hendaklah kamu khawatir. Wahai orang tua, hendaklah kamu was-was. Wal yakhsha, was-was. Apa yang harus diwaswaskan, apa yang harus dikhawatirkan, apa yang harus dibimbangkan oleh orang tua. Lau taraku dzurriyyatan di'afan khafu alaihi, yaitu manakala kita meninggal dunia meninggalkan keturunan yang lemah, dzurriyyatan di'afa, meninggalkan keturunan yang lemah dalam segala bidang, lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah Al-Qur'annya, lemah ekonominya, lemah fisiknya karena kurang gizi. Ada yang kurang gizi? Saya rasa di Gunung Yandong kita ada yang kurang gizi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka alhamdulillah kekhawatiran Pak Rejab Jaman tak terbukti, karena cucunya yang telah kita dengarkan bersama tadi, yang namanya anak-anak Pak ya Bu, maklum pasti ada yang salah, entah dia grogi, dia takut menghadapi orang yang begitu banyak dan menatap wajahnya semua. Begitu ada yang merengut, ada yang senyum. Yang senyum itu yang menggembirakan. Tapi begitu pas dia mandang yang merengut, itu khawatir ya. Akhirnya apa? Bacaannya salah. Tapi ada beberapa anak yang kecil itu, siapa tadi namanya? Faiz. Alhamdulillah bagus itu. Pas, kol-kolahnya pun ada. Nah, itu sungguh keistimewaan dan kebimbangan, kekhawatiran Pak Rejab lepas, terutama orang tuanya Sabani. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana
wa amila fihi bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha mengamalkan apa yang dibacanya di dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Albasallah, Allah akan menyematkan tajan, mahkota kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Dhau'uhu, cahayanya, mahkota yang disematkan oleh si anak kepada orang tua itu tadi, ahsanu min dhau'is syamsi, ternyata cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari fi buyutid dunya, selama di dunia. Bayangkan tuh Pak, Bu, ternyata anak kita yang pandai membaca Al-Quran, atas izin, atas ridho, atas bimbingan orang tua dan guru-guru ngajinya, ternyata anak kita kelak di hari kiamat akan datang kepada kita dengan menyematkan mahkota di kepala kedua orang tuanya dengan mahkota yang begitu bercahaya. Dan di sabda Rasulullah SAW yang lain, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada pertolongan dari siapapun, syafi'an li ashabihi. Ternyata Al-Quran yang kita baca selama hidup di dunia datang dengan membawa pertolongan, karena di hari kiamat adalah nafsi-nafsi. Pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan kecuali hanya amal ibadahnya, termasuklah Al-Quran yang Bapak Ibu baca. Bapak Ibu baca Quran tiap hari? Pasti. Kalau sholat, sebab dalam sholat pasti ada Al-Quran, paling tidak Al-Fatihah dan Inna A'thaina. Karena hafalnya itu bapak gitu. Iyalah, ada apa? Kalau ndak Inna A'thaina, Qul huwallah. Si anak atau cucu di belakang, Qul huwa gitu. Ya karena apa nih si anak si cucu tadi ini setiap jamaah dengan kakeknya, dengan bapak aku, lu terus yang dibaca. Akhirnya hafal si cucunya tadi, Qul huwa gitu, gitu dia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak masalah. Nah, setiap kita sholat pasti baca Al-Quran. Ditambah lagi kalau habis subuh buka 1 lembar 2 lembar Al-Waqi'ah atau Ar-Rahman. Nah, kemudian di dalam sholat juga ada sholawat. Meskipun Bapak Ibu tidak masuk grup sholawat, tapi kalau sholat sudah pasti sholawat. Kalau sholat sudah pasti baca Quran dan sudah pasti baca sholawat. Justru sholawat yang ada di dalam sholat adalah sholawat yang asli. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ajak anak-anak kita untuk sholat, karena sholat akan membawa kita kepada ridhonya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah Al-Quran yang diajarkan kepada oleh guru kepada anak-anak muridnya, inilah yang akan memberikan pertolongan. Nah maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang lainnya, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putuslah segala amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 yang tidak akan putus, yaitu sodakotin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sodakoh itu jangan Bapak Ibu artikan hanya sekedar hanya berupa duit. Yang namanya sedekah bisa juga seperti yang saya lakukan dengan Pak Sanusi ya. Senyum. Nah, saya tersenyum ke Pak Sanusi itu adalah sedekah.
tabassumuka li akhika sodakoh, kata Nabi. Senyummu untuk saudaramu seakidah dihitung oleh Allah sebagai sodakoh. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jangan pula mentang-mentang senyum itu sedekah, senyum terus, nanti dibilang stres pula. Nah ketemunya, kalau ketemu, dan kalau tidak ketemu siapa-siapa, jangan pula senyum-senyum seorang. Itu yang saya hormati. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah guru ngaji mengajarkan kepada muridnya ilmu yang luar biasa. Yang dulunya alif tidak tahu, ba tidak tahu, tapi karena petunjuk dan bimbingan gurunya yang sabar, meskipun pernah sempat nak jewer, sempat nak melotot matanya si guru tadi karena degilnya budak-budak itu kan. Nah tapi tidak masalah, karena itu adalah pendidikan agar supaya si anak dapat memperhatikan apa yang diajar gurunya. Dan alhamdulillah anak-anak pun bisa menyebut huruf demi huruf hijaiyah. Kemudian huruf demi huruf hijaiyah dirangkai dari 2 huruf ke 3 huruf ke 4 huruf ke 5 huruf menjadi satu kata. Dari kata-kata satu kata-kata yang lainnya dirangkai menjadi satu kalimat. Kalimat demi kalimat dirangkai, akhirnya menjadilah seayat. Dari ayat ke ayat menjadilah satu makro. Dari satu makro disambung lagi menjadi berbagai ayat dan nama-nama surah. Di dalam Al-Quran 30 juz. Udah berapa juz Pak? Yang hafal? 30 juz loh Pak, Bu. Anak kita ini ya banyak udah hafal dah, hafid lah. Nah kemudian 114 surah. Udah berapa surah yang hafal? Paling enggak 10 lah ya Pak ya. 114 surat. Lah kalau 10 sudah hafal 10 surah, berarti tinggal berapa sisanya coba? 104. Masih banyak rupanya. Nah 114 surah di dalam Al-Quran 6.666, bukan itu lagi ayatnya yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat yang ada pada alam semesta, termasuklah kita manusia, tumbuhan dan hewan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga yang gak akan putus itu tadi, yaitu awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh atau solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita tadi yang berhatam ini dibentuk oleh Allah di masa perkembangannya, di masa pertumbuhannya, sesuai dengan doanya tadi. Allahumma zayyin akhlaqana, ya Allah hiasilah akhlak kami bil Quran, dengan akhlak Al-Quran. Dan kita aminkan sebegitu banyak orang mengamini doanya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsanya, dan kelak dewasa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Karena bagaimanapun khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lainnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, telah kita dengarkan tadi bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kita, akan membayangkan kepada diri kita masing-masing. Bayangan kita apa Pak? Saya takutnya itu apa? Ada yang tak tahu baca Quran. Seharusnya dia membayangkan, oh iya saya belum bisa.
sedangkan saya udah tua. Terus kapan lagi saya harus belajar? Sebab di dalam alam barzah, di alam kubur nanti akan ditanya, ma kitabuka, apa kitabmu? Oleh orang yang membaca talqin, membimbingnya. Udah mati kok dibimbing. Gimana tuh Pak? Kira-kira Bapak setuju nggak dengan talqin di kubur tuh? Setuju? Nah, sama dengan saya. Kenapa? Karena dengan talqin itu pada hakikatnya adalah mengingatkan yang mengantar, bukan mengajarkan yang udah meninggal. Yang masih hidup aja susah diajar, oke ya mati. Kan itu Pak ya. Nah, itu hanya sebagai apa namanya? Kias. Dikiaskan saja. Jadi talqin di kuburan itu boleh. Karena niatnya untuk mengingatkan kepada si pengantar bahwa pertanyaan kubur itu begini loh nanti, maka kamu siapkan sebelum mati kayak dia, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah maka harus kita ingat sekarang, siapa yang tidak bisa baca Quran, cepat-cepat belajar. Meskipun harus dengan anak, meskipun harus belajar dengan cucunya yang udah pandai baca Quran itu, tidak apa-apa. Demi kebaikannya sendiri, jangan sampai di alam barzah dia ditanya tidak bisa menjawab. Ma kita buka, bengong-bengong dia. Habis kena pelasa. Apa enggak bisa jawab kan? Bapak aja tanya ke anak, anak tidak bisa jawab, bapak pun beradab. Apalagi malaikat, udah geram memang dah. Karena udah tahu dah malaikat tuh kalau dia tak bisa pandai ngaji. Tahu, udah hasil. Tanya lagi, ma kita buka, bengong lagi, basah lagi, dan begitu seterusnya. Ternyata ada kiriman dari anaknya yang soleh tadi atau solehah. Dengan membaca dikhatamkan si bapaknya dan ibunya tadi yang sudah meninggal, anaknya menghatamkan dengan niat, ya Allah, kami semua anak-anakmu, anak-anaknya si almarhum, dengan membaca Al-Quran 30 juz yang kami minta bantuan kepada kawan-kawan kami dengan maksud dan tujuan khatam Al-Quran 30 juz ini kami serahkan, kami hadiahkan kepada almarhum bapak ibuku, maka dia pun selamat dari pertanyaan pertama itu. Anak lengah tidak baca doa, tidak baca Quran untuk bapak ibunya, sempat dia kena pelasa. Nah makanya anak-anakku sekalian, jangan kalian lengah, jangan sampai berhenti berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Kalau masih hidup, mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, masih udah terus terang sekali Pak nanya, halo, udah, alhamdulillah. Karena memang udah sengal dah Pak. Apalagi kami ini tuh ibu-ibu tuh bersimpuh. Kalau bapak-bapak kan bersila, lebih nyaman bersila daripada bersimpuh. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa ayat dan hadis ini mari kita jadikan pedoman dalam kesempatan, dalam momen yang sangat berharga ini. Seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi, memang betul tradisi ini perlu kita lestarikan, tapi tentunya sesuai kemampuan.
Jangan sampai nggak mampu memaksakan diri, harus nak utang-utang, habis khataman pening pala mikirkan utang. Nah ini yang nggak boleh, tapi sesuai dengan kemampuan. Karena memang sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah niat, maka kumpulkan duitnya. Karena Pak Rejab itu udah berapa tahun udah kumpulkan tuh dengan anak, kerjasama dengan Abadi. Kepingin nak hatamkan anak cucu, Jabaninya pingin nak hatamkan anak si Pak Rejabnya si kakek, benar tuh. Nah, terjadilah sekarang kesepakatan anak dan bapak untuk cucu-cucunya. Alhamdulillah. Maka firman Allah itu tadi tidak akan kena Pak Rejab dan Pak Sabaninya. Wal yahsal ladzi la taraku dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim, itu tadi. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira hanya sampai di sini aja ya Pak Rejab ya. Soalnya udah sengah-sengah dah tuh. Udah pada kesemutan, padahal tadi ini tidak ada semut. Banyak pula semut tuh. Malam hari ini intinya, ayo kita semarakkan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita buta aksara Al-Quran. Jangan sampai anak-anak keturunan kita tidak tahu baca tulis Al-Quran. Nah kedua, mari orang tua harusnya takut dan khawatir apabila orang tuanya nanti meninggal dunia, meninggalkan keturunan yang lemah akhlaknya, tak karuan, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan keturunan seperti itu. Yang ketiga, ayo kita lestarikan tradisi seperti ini agar supaya anak-anak kita lebih bersemangat di dalam menghatamkan Al-Quran. Maka sebelum jauh-jauh sebelumnya harus sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan apa yang diniatkan dan yang dihajatkan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kemudian kita dapat mengamalkan. Karena al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah, bukan dari saya. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan termasuk orang-orang yang ragu. Maka kalau ada yang salah, itulah dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Tapi sebelum bacanya, saya kepingin juga menjelaskan apa sih doa kafaratul majlis itu. Kafarat itu apa sih Pak? Bu? Kafarat itu denda. Kafarat itu denda. Majelis ya pertemuan, perkumpulan. Nah karena apa? Dalam perkumpulan ini pasti ada yang tersalah. Salah ngomong, salah lihat, salah pandang, salah pijak, salah senggol. Pasti dalam perkumpulan begitu terjadi. Maka ada denda, maka harus dilepaskan denda itu dengan doa kafaratul majlis agar supaya terlepas dari itu semua. Pak Rejab tidak bersalah, Pak Sabani tidak bersalah, tuan rumah semuanya juga tidak salah karena sudah didoakan dengan doa kafaratul majlis. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mohon subscribe-nya ya saudara-saudaraku. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga berkah.